Selamat pagi pemirsa. Ribuan warga negara Indonesia setiap tahunnya memilih untuk beralih kewarganegaraan ke negeri jiran Singapura. Dan Ibu Pertiwi kemudian kehilangan ribuan anak muda yang berpotensi menjadi pemimpin masa depan bangsa kita. Pemerintah pun berencana untuk mengeluarkan strategi balasan berupa penerbitan Golden Talent Visa yang akan diberikan bagi warga negara asing dengan keahlian atau keterampilan mumpuni untuk berkontribusi terhadap perekonomian dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 14 Juli 2023 dengan tema Ramai-ramai Hijrah ke Negeri Singa bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Bukan dari Singapura? Sering ke Singapura. Sering ke Singapura. Tapi tidak mau menjadi warga negara Singapura ya? Enak jadi warga negara Indonesia. Enak jadi WNI. Kita akan bahas bagaimana kemudian ada fenomena banyak orang yang beralih warga negara ke Singapura. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pemirsa, ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Bang Don. Anies soroti ketimpangan pembangunan. Ini maksudnya Anies Baswedan bicara di mana, lalu timpangnya pembangunan ini seperti apa, Bang Don? Ya, Leo, ini pembicaraan terjadi di pertemuan APEXI di Makassar. Oh, oke. Pak ketuanya itu Pak Dhani Pomanto, Wali Kota Makassar. Lalu menghadirkan 3 calon presiden. Lalu kemudian kita dapat inti pembicaraan dari Pak Anies adalah bahwa soal ketimpangan, menyoroti soal ketimpangan. Diandaikan atau dilihat salah satu fakta malam hari, kata Pak Anies. Kalau lihat malam hari, mana wilayah yang terang dan mana wilayah yang gelap. Wilayah yang terang itu ada di Jawa, sementara makin ke timur gelap. Gitu. Ini soal cahaya pada malam hari, itu kan soal listrik. Itu betul tidak? Kan Bang Don dari timur nih. Dan kan tidak. Penduduknya juga di sana kan tidak lebih sebanyak sedikit. Di sini, gitu kira-kira ya. Kan bisa didebat, tetapi poinnya adalah tidak ada pilihan bagi seorang Anies Baswedan karena mengusung tema perubahan, ya harus mengkritisi apa yang sudah dibuat oleh pemerintahan yang ada sekarang. Dan tentu ada dasar-dasar yang harus betul-betul kuat untuk membuat itu bisa diterima oleh publik. Karena faktanya pemerintahan yang ada sekarang tingkat kepuasan publiknya 80% survei terakhir. Jadi ini sebuah kerja keras tetapi harus diungkap sehingga publik bisa menerima. Sementara di situ juga ada Pak Prabowo yang mengungkapkan soal gagasan dia hilirisasi dan melanjutkan semua apa yang sudah dibuat oleh Jokowi. Dan Ganjar bicara tentang birokrasi yang melayani, itu pemerintahan yang melayani dan kemudian soal keberlanjutan. Kalau kita lihat ada kelihatan diferensiasi gitu. Walaupun kalau Prabowo sama Ganjar Pranowo itu terlihat isu keberlanjutannya. Bagaimana detailnya tentu perlu waktu panjang untuk membicarakannya. Kita tunggu nanti sama-sama ketika nanti sudah menjadi capres juga ya, Bang Don. Betul. Kita tunggu programnya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya dari kasus korupsi BTS di halaman 2 berita ini. Inisial S jadi misteri di kasus korupsi BTS. S ini disebut-sebut yang mengembalikan 27 miliar itu, Bang Don. Iya, mengembalikan 27 miliar melalui Magdir Ismail, lawyer ya. Kalau sudah kita tahu inisialnya S, saya rasa ini sih hanya soal waktu saja. Mungkin Pak Magdir belum mau menyebutnya, tapi kan aneh kalau orang seperti S itu tidak diketahui. Membawa uang 27 miliar. Kita dapat bingkisan saja, kita juga perlu tahu ini dari mana kan, gitu kan? Ini siapa yang membawa gitu? Kalau orang kan ada fotonya kan, kalau kita lihat. Maksud saya bahwa mestinya ini sudah diketahui, tapi mungkin perlu disimpan dulu, nanti kapan akan diungkap. Karena ya susah lah untuk tidak paham kalau bawa uang segitu nggak diselidiki lebih dalam. Kamu dari mana? Gitu. Siapa yang suruh kamu bawa uang? KTP-nya apa gitu, karena itu 27 miliar loh. Dan seorang Magdir yang pengacara senior harusnya sih daripada dia dituduh sebagai orang yang menerima suap juga kan. Tidak mungkin lah senaif itu ya sampai tidak tahu ya Bang ya. Menurut saya begitu juga Leo. Menurut saya juga begitu. Kita tunggu sama-sama berarti nanti kelanjutan kasusnya. Kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 2, masih dari terkait dengan penegakan hukum. KPK dalami, ini istilahnya mulut manis, Hasbi mempengaruhi Hakim Agung. Hasbi ini Sekretaris Mahkamah Agung
mulut manis ini maksudnya bagaimana Bang Don? Ya tentu, karena ini seorang yang duduk sebagai sekretaris MA itu kan pintu masuk perkara. Pengaturannya kemana-mana, lalu kemudian bisa mengendus perkara yang punya aroma uang, yang tidak, lalu kemudian ketika ada aroma uang, kemana harus diserahkan itu, ke majelis mana, dan seterusnya kan. Nah, lalu kemudian untuk bisa mengikuti skenario itu tentu harus bermulut manis pada hakimnya. Meyakinkan ya? Meyakinkan. Faktanya kan kemudian kalau kita lihat kasus di sana kan banyak melibatkan. Sudah ada 2 hakim agung. Sekarang seorang sekretaris MA itu posisi yang sangat vital. Lalu sekian orang ada di bawah MA yang membuat kemudian perkara-perkara itu beraroma uang. Dan sekretaris MA ini dari perkara yang nilainya 11, duit 11, sekian miliar, dia kebagian 3 miliarnya. Jadi coba bayangkan posisi itu menjadi sangat sentral dan Mahkamah Agung kalau kita lihat mata rantainya ya salah satunya pasti dimulai dari sekretariat. Ya kita harap ini kasus menjadi kasus yang terakhir ya Bang Don ya, karena ketika kita bicarakan kasus ini tadi sebelum kita on air Bang Don, saya sampai lupa ini yang mana nih sekretaris MA-nya nih, karena kalau tidak salah sudah pernah ada sebelumnya kan Bang Don. Itu betul. Jangan sampai ada lagi kasus seperti ini. Berharap sih boleh Leo, walaupun harapan itu kalau lihat situasi sekarang seperti tanpa ujung. Aduh, ya sudah kalau gitu kita nanti ikuti kasusnya. Kita ke berita selanjutnya di halaman 4, masih terkait dengan penegakan hukum. Kali ini dikatakan di berita ini Bang Don, pimpinan KPK enggan disalahkan. Maksudnya disalahkan atas apa nih? Iya, kalau kita baca beritanya, ini kan ada isu bagaimana soal kecurangan atau semacam korupsi uang perjalanan di KPK. Kemudian ada semacam pungli di sana. Kepemimpinan sekarang mengatakan itu sudah terjadi sudah lama di KPK. Jadi bukan baru sekarang. Bahwa seperti besar sekali sekarang ya kita juga nggak tahu. Tetapi itu sudah terjadi sejak tahun berapa gitu. Ini kan nunjuk. Jadi ketika kita ditunjuk bahwa kita ada masalah begini, kita nunjuk orang lain gitu, kira-kira gitulah. Dan itu sudah dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Mungkin ada benarnya. Makanya kan kita tidak kaget juga, atau walaupun kita agak kaget, ternyata kan ada pungli di penjara kan, di tahanan KPK. Dan itu ya, kita susah kalau lihat dunia hukum kita ini. Itu dia. Kita harapkan ya setidak-tidaknya harus segera ada penyelesaian, karena KPK kan tadinya dipercaya sebagai salah satu penegak hukum yang paling bisa dipercaya, Bang. Jangan berhenti ngomong begitu, Leo. Itu dia. Harus dikerjakan ya. Ya sudah, kalau gitu kita ikuti nanti juga perkembangan kasus di KPK ini. Kita ke editorial, Bang Dan pemirsa. Ramai-ramai hijrah ke negeri singa. Ini kan semacam fenomena yang sebetulnya sudah lama terjadi. Tapi ketika dikeluarkan angkanya, Bang, bahwa ada kurang lebih 1000 WNI setiap tahun menjadi warga negara Singapura, baru kita terkaget-kaget. Pertanyaannya, Bang Don, apa untung dan apa ruginya sebetulnya ketika WNI beralih ke Singapura? Iya, persoalan pokoknya kan terjadinya brain drain. Jadi orang-orang bertalenta dan orang-orang cerdas itu ada di luar. Atau pergi keluar. Dan yang ada di luar tidak masuk ke sini. Artinya kita tidak mengalami brain gain lawan dari brain drain ini. Dan kalau kita lihat di Singapura, ini kan ada 1000-an orang gitu, lebih setiap tahun dalam 3 tahun terakhir. Dan kemudian ada 3000. Kakak Dubes kita di sana, Mas Tommy, bilang ya mungkin tidak semuanya adalah mahasiswa atau tidak semuanya adalah intelektual atau orang-orang pintar begitu. Karena di sana juga mungkin ada orang yang sudah usia lanjut, yang merasa nyaman setelah COVID dan seterusnya. Dan jumlah ini tidak sebesar dari negara-negara lain. Singapura itu ingin menambah penduduknya sampai 6,9 juta dari 5 juta sekarang. Dan yang diterima 15.000 sampai 25.000 tiap tahun. Lalu kemudian orang Indonesia termasuk terhitung sedikit sebetulnya kalau ada 1.000 dibanding dengan 250.000 orang Indonesia yang ada di sana. Tapi apapun ceritanya, ini fenomena yang harus diwaspadai ketika orang-orang cerdas itu ada di luar. Dan kemudian kita melihat otak-otak brilian itu ada di luar, kemudian padahal kita butuh sebetulnya. Jadi kalau lihat itu kecemasannya ada di sana, makanya tadi seperti Leo sudah sebut, Dirjen Imigrasi ingin menerbitkan visa Golden Talent Visa. Gitu kira-kira. Baik, kita akan bahas itu Bang Don dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 14 Juli 2023, ramai-ramai hijrah ke negeri singa.
Ramai-ramai hijrah ke negeri singa. Ribuan warga negara Indonesia atau WNI setiap tahunnya memilih beralih ke warganegaraan ke negeri Singapura. Mereka adalah anak bangsa berpendidikan tinggi berusia produktif. Dengan kata lain, Ibu Pertiwi telah kehilangan ribuan anak muda yang berpotensi menjadi pemimpin masa depan bangsa ini. Meski memiliki luas wilayah sedikit lebih besar dari DKI Jakarta, Singapura secara sistematis memberikan daya tarik bagi para pemuda. Mulai dari menyebarkan undangan dan menawarkan beasiswa bagi siswa cerdas untuk bersekolah. Fasilitas tersebut tentunya tidak cuma-cuma. Bantuan bagi pemuda cerdas itu memiliki embel-embel kewajiban bekerja di Singapura setelah kelulusan. Selanjutnya mereka akan ditawari untuk menjadi warga negara. Selain itu, ada juga yang beralih ke warganegaraan lantaran faktor pernikahan dan pekerjaan. Beralihnya ribuan WNI tersebut telah menjadi realita. Pemerintah pun berencana mengeluarkan strategi balasan berupa penerbitan Golden Talent Visa untuk menjadi faktor penarik bagi talenta terbaik dari seluruh dunia untuk berkontribusi untuk Indonesia. Visa berbasis kemampuan itu akan diberikan bagi warga negara asing dengan keahlian atau keterampilan yang mumpuni untuk berkontribusi terhadap perekonomian dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Pemberian visa tersebut antara lain akan bisa berlaku bagi lulusan 100 universitas terbaik dunia dengan indeks prestasi kumulatif IPK 3,5 dan dibuktikan dengan ijazah. Selain itu, tenaga ahli bersertifikasi. Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim, juga memaparkan terdapat 3.912 WNI yang beralih status menjadi warga negara Singapura sepanjang 2019-2022. Silmi mengatakan, dengan jumlah tersebut maka rata-rata WNI yang beralih menjadi warga negara Singapura 1.000 orang per tahun. Walhasil, dia berencana menerbitkan Golden Talent Visa agar Indonesia bisa merekrut sumber daya manusia yang produktif dan potensial dari seluruh dunia. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, mengungkapkan fenomena tersebut tidak terlepas dari globalisasi, terkhususnya di ASEAN. Pasalnya, di sisi lain, tidak sedikit juga warga negara Singapura yang memilih menjadi WNI. Singapura memberikan daya tarik bagi anak muda Indonesia, mulai dari gaji yang bisa menutupi biaya dan standar hidup tinggi. Mengacu situs komparasi gaji dan portal karir, Salary Explorer, rata-rata gaji di Indonesia adalah 12,1 juta rupiah, dengan kisaran terendah 3 juta rupiah dan gaji tertinggi 54 juta rupiah. Adapun di Singapura, rata-rata gaji mencapai 94 juta rupiah dengan rentang gaji terendah 24 juta rupiah dan gaji tertinggi lebih dari 420 juta rupiah. Singapura telah tergolong sebagai negara maju dan memiliki pendapatan per kapita tertinggi di ASEAN. Bila diperbandingkan, pendapatan per kapita Indonesia belum mencapai 10% dari Singapura. Belum lagi, masih jutaan penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Kemudian, Singapura sempat didaulat sebagai salah satu negara teraman di dunia. Negeri singa ini juga menjadi negara yang memiliki pelayanan kesehatan terbaik di Asia Tenggara. Pada 19 Juni, Presiden Joko Widodo sempat mengeluhkan fenomena sekitar 1 juta WNI yang memilih berobat ke luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Jepang. Walhasil, Indonesia kehilangan devisa sekitar 170 triliun rupiah lantaran orang-orang memilih berobat ke luar negeri. Berdasarkan keyakinan Presiden, kualitas dan kemampuan dokter Indonesia tidak kalah dibandingkan tenaga kesehatan negara asing. Meskipun Presiden Jokowi mengakui negara asing unggul dalam kecanggihan alat kesehatan. Yang jadi persoalan, seperti pernah disebutkan sejumlah filsuf, manusia pada dasarnya adalah makhluk ekonomi. Manusia memiliki kemampuan untuk membuat keputusan secara rasional untuk meraih keuntungan. Bagi manusia rasional, daya tarik yang diberikan oleh Singapura adalah sebuah pilihan paling masuk akal. Sebagai makhluk ekonomi, anak muda tentu untuk meniti penghidupan di negara yang mampu memberikan penghidupan lebih baik. Sehingga tantangan bagi pemerintah adalah untuk memunculkan daya tarik bagi WNI untuk memilih bertahan di tanah air.
Rencana pemberian kemudahan bagi warga negara asing jangan sampai menomorduakan putra-putri Ibu Pertiwi. Jika dibiarkan, Indonesia akan kehilangan generasi produktif dan berkualitas. Pemerintah harus hadir dan mampu menarik para diaspora asal Indonesia dengan cara memberikan kehidupan dan penghidupan yang setimpal. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Bang Don, sebelum kita berbincang lagi, kita ingin bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, atau Pak Tommy. Pak Tommy, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Ya, Pak Tommy, kita melihat fenomena bahwa rata-rata sekitar 1.000 WNI ternyata dalam 3 tahun terakhir itu beralih menjadi warga negara Singapura. Memang tadi Bang Don sempat mengatakan itu relatif kecil dibandingkan dengan total keseluruhan orang Indonesia di sana. Tapi pertanyaannya, Mas Tommy, apakah tren ini akan terus menjadi sesuatu yang makin meningkat setiap tahun, atau seperti apa kalau Anda lihat dari Singapura? Kalau datanya itu 3 tahun terakhir, itu sebetulnya mengkonfirmasikan bahwa mereka yang memilih untuk berganti kewarganegaraan itu adalah mereka yang mencoba mencari jaminan kesehatan, khususnya ketika terjadi pandemi COVID-19. Kita sama-sama ketahui COVID-19 membuat banyak warga khawatir, sehingga mereka merasa bahwa Singapura memberikan sistem kesehatan yang lebih baik, sehingga mereka kemudian setelah lama tinggal ketika COVID-19 itu terjadi mereka kemudian berganti kewarganegaraan. Jadi mayoritas memang karena alasan kesehatan dan karena COVID, begitu Pak Dubes? Saya tidak tahu kalau alasan, karena sistem pelepasan kewarganegaraan itu kan sekarang online, dan itu adanya di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi datanya bukan KBRI, jadi mereka mengajukan melalui sistem aplikasi kewarganegaraan elektronik untuk melepas kewarganegaraannya. Tetapi kalau angkanya itu di atas 1.000, memang baru terjadi 3 tahun terakhir. Dan kalau kita tarik 3 tahun terakhir, itu adalah karena COVID. Sehingga saya menduga itu adalah karena COVID. Dan umumnya dilakukan oleh mereka warga yang sudah usianya matang, jadi bukan kelompok usia muda, tetapi mereka yang sudah memang menetap di sini, apakah itu profesional atau pengusaha. Oke, Pak Tommy, ini informasinya bahwa memang Singapura juga sedang mencari atau mengusahakan menambah warga negaranya. Apakah ini memang sejalan dengan itu atau tidak? Ya, kalau kebijakan untuk menambah tentunya mereka cari yang muda. Tetapi faktanya memang Singapura sekarang sudah masuk menjadi kelompok negara yang aging society. Jadi mereka memang sudah makin menua. Dan sekarang ini 1 dari 6 orang Singapura itu usianya di atas 60 tahun. 2030 yang akan datang, bahkan 1 dari 4 orang Singapura itu akan berusia di atas 60 tahun. Oke, jadi sebetulnya memang talenta-talenta muda ya sebetulnya yang dicari Singapura. Pertanyaannya Pak Tommy, apakah tren ini akan terus meningkat setelah COVID tidak ada lagi sekarang, atau memang nanti juga akan berkurang juga kalau Anda lihat? Kalau saya menduga sih akan berkurang, karena sekarang sudah mulai terbuka, bahkan orang-orang Indonesia yang sempat tinggal di Singapura sekarang sudah kembali juga ke tanah air. Mereka sudah melanjutkan bisnis kembali, sehingga ini hanya, kalau saya melihat, fenomena sesaat. Tetapi bahwa akan ada warga yang pindah kewarganegaraan itu tidak bisa terhindarkan, karena manusia itu akan mencari sesuatu yang lebih cocok dan lebih sesuai dengan kebutuhannya.
Manusia itu membutuhkan ruang untuk aktualisasi, untuk ekspresi. Dan di Singapura beberapa mungkin merasakan bahwa Singapura lebih cocok dengan potensi yang dimiliki orang itu, karena memang sistem dan kemudian peraturan yang ada di Singapura jauh lebih nyaman bagi mereka yang memang mencari kepastian. Baik, Dirjen Imigrasi katanya akan menawarkan Golden Talent Visa, Pak Dubes, untuk kemudian juga menarik otak-otak terbaik dari luar Indonesia ke Indonesia. Kalau Anda lihat perlu atau tidak sih tindakan seperti ini, atau sebetulnya tidak perlu karena mungkin ini fenomena sesaat saja? Ya, sebetulnya harus dilihat dari kebijakan besar yang akan diterapkan, apa yang kita butuhkan. Tentunya sekali lagi kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan Indonesia, karena memang kita ingin lebih cepat, karena memang menyiapkan orang untuk punya potensi yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya di bidang metalurgi, itu juga sangat lama. Sekarang kita butuh, tadi di pembukaan editorial disampaikan mengenai kesehatan misalnya. Kita membutuhkan dokter-dokter, tetapi menghasilkan spesialis bukan hanya sekedar spesialis, tetapi spesialis yang berpengalaman itu kan juga tidak akan cepat. Sehingga tentunya nanti akan berpulang pada kebijakan. Tetapi intinya Indonesia sebetulnya punya SDM yang tetap banyak, bahkan kemudian angkatan muda yang masih angkanya sampai 150 juta, itu saja dioptimalkan. Jadi bagaimana menciptakan suasana yang lebih kondusif, nyaman, dan ruang yang terbuka bagi anak-anak muda Indonesia untuk bisa berkembang. Baik, terima kasih untuk pencerahan yang Anda berikan, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo atau Pak Tommy. Selamat pagi, Mas Tommy. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia akan kembali seusai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Bang Don, tadi Duta Besar Pak Tommy mengatakan bahwa ini mungkin tren sesaat. Dan ini terkait dengan COVID. Pertanyaannya adalah, apakah ini memang tren yang sesaat atau jangan-jangan orang Indonesia memang ingin keluar? Bisa ya, bisa tidak gitu. Kalau kita lihat ya, kalau misalnya orang sudah tahu informasi bahwa Singapura membutuhkan tambahan penduduk, terutama mereka yang bermutu gitu, rasanya bisa jadi orang akan makin banyak begitu. Singapura itu betul-betul punya daya tarik yang luar biasa, Leo. Kalau kita ke sana apa-apa nyaman, transportasi umum nyaman, kita lihat pendidikannya bagus, semua kesehatan enak. Kecuali kalau untuk kita, kalau you tidak datang dengan pendapatan yang bagus, you pasti jadi rasa miskin kalau di sana gitu. Poinnya adalah bahwa sebetulnya kecenderungan brain drain ini bisa terjadi dimanapun. Kalau kita baca itu di Cina itu juga besar, walaupun banyak yang kembali. Kemudian India juga melakukan hal yang sama. Mungkin Indonesia juga sudah mulai gitu, walaupun tidak besar sebetulnya untuk ukurannya. Dan yang jadi soal bagi kita kan begini ya. Tadi kalau ada rencana untuk menerbitkan Golden Talent Visa, ini kan dulu itu pernah Pak Habibie, almarhum Habibie itu menyekolahkan ribuan orang ke luar negeri. Dan kita tidak tahu seperti apa itu sekarang. Apakah kembali apa bagaimana? Kembali atau dari luar. Sekarang kita punya kebijakan LPDP. Tetapi kan juga kita tidak tahu apakah banyak yang ilmu teknologi atau justru ilmu agama misalnya, atau ilmu-ilmu sosial. Kan kita bisa lihat seperti apa gitu. Tapi sistemnya bagus.
setelah tamat, you harus balik. Harus gitu. kembali ya. Kalau LPDP seperti itu, cuman kita tinggal kualifikasi bidang ilmu apa. Begitu. Oke. Tapi poin kita adalah keresahan atau kita harus antisipasi tentang brain drain ini. Gitu. Baik, kita juga akan mendengarkan Bang Don pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bali. Ada Ibu Ipung. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang Don. Selamat pagi. Yang ingin saya ucapkan Bang ya, Ya. sedih dan prihatin. Nah, tapi ini introspeksi diri yang saya ingin katakan buat penguasa negeri ini. Jangan mengatakan mereka yang pergi ke Singapura atau mengganti kewarganegaraan, melepas kewarganegaraan Indonesia, itu adalah suatu hal yang biasa atau karena pandemi. Enggak, bukan itu Bang. Apapun alasannya, kita udah kehilangan orang-orang terbaik negeri ini. Bang, coba Bang kalau mau flashback ke belakang, dari zaman Orde Lama, Orde Baru, bahkan zaman reformasi sekarang, kita hanya punya 3 generasi penguasa Bang. Dinasti oligarki yang dibuat oleh negeri kita ini itu masih dipertahankan sampai sekarang. Mereka terkenal karena mereka diekspos sama media, karena mereka anak penguasa. Tapi tolonglah kita mau jujur. Coba SEQ anak-anak negeri ini, benar nggak mereka yang diekspos? Karena orang yang cerdas itu kan dia dapat ekspos media aja. Kita banyak timpang Bang. Hukum kita yang katanya negara ini berdasarkan hukum, tapi kita timpang, kita tetap memilah-milah. Ada yang katanya runcing ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Inilah yang sebenarnya yang tidak inginkan. Kalau orang merasa baik di negeri orang, kadang saya tanya sama Bang Leo, sama Bang Don, kalau Bang Don punya rumah baik, bagus, nyaman, bisa nggak Bang Don tinggalkan rumah itu aja Bang. Makasih, selamat pagi. Baik, selamat pagi, terima kasih Ibu Ipung di Bali untuk pendapat Ibu. Di belakang Ibu Ipung ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Masalah perpindahan khusus ke negara Singapura, ini memang kalau kita lihat dari salah satu sisi, bahwa memang sebenarnya Indonesia akan menuai kerugian. Untuk bonus demografi 2045 kita, boleh dikatakan dari sekian yang akan pindah, mungkin sekian persen berkurang lah bonus demografi. Baik. Apalagi yang pindah ini orang-orang baik. Nah, kami berharap supaya penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Tahun 2027 itu diberlakukan khusus tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Ya, kita juga tidak bisa melarang mereka pindah, tetapi bagaimanapun kita harus selektif karena kita harus membuat Indonesia ini lebih maju lah. Contoh IKN ini jangan nanti amburadul. Harus orang-orang yang betul-betul bisa mengelola kota baru mandiri ini yang terbaik, Indonesia baru. Itu IKN, jangan asal-asal saja. Terima kasih Pak Yunus Luat. Terima kasih untuk pendapat Anda Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Yunus ada Ibu Ong Mei Hua di kawasan Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Ong pendapat Ibu. Iya, Bang Leo mau pindah nggak? Enggak Bu, saya tidak mau Bu pindah. Saya di Indonesia saja. Iya, dari Medan kan deket Bang. Jadi begini, kalau saya Bang, saya sebagai anak bangsa Indonesia, saya cinta negara saya, tanah air saya. Kalau saya cukup di negara kita, di Indonesia, punya rumah, punya anak yang bisa hidup, mengapa kita harus pindah ke Singapura? Memang semua manusia itu ingin hidup enak Bang. Saudara saya banyak yang di Singapura, tapi saya tidak ingin Bang Leo. Saya belum pernah ke Singapura Bang. Nah, untuk pemerintah Indonesia juga harus SDM-nya diperdalam lagi. Bagaimana caranya agar mahasiswa kita, dokter-dokter kita yang sudah di Singapura akan kembali ke Indonesia mengabdi kepada negara kita. Itu Bang yang kita minta. Jadi janganlah masyarakat memimpikan Singapura itu sebagai negara yang makmur. Negara dia itu kecil Bang Leo. Iya, cuman karena di negara kita itu supaya hukum ditegakkan, jangan hukum tajam ke bawah. Tumpul ke atas itu Bang. Mudah-mudahan aja masyarakat Indonesia tidak memimpikan negara Singapura yang makmur. Enggak Bang, negara dia kecil. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ong Mei Hua di kawasan Pejaten, Jakarta. Selamat pagi Bu.
Bang Don bagaimana nih? Karena kalau kita lihat sebetulnya kan memang hak warga negara ya untuk kemudian beralih. Tapi bangsa ini atau negara ini kan sebenarnya ya harus memberikan sesuatu yang lebih baik kepada warga negaranya supaya WNI ini tidak mau pindah lagi kemanapun. Ya, teori dasarnya, Leo, perbaiki ekonomi kita, lalu kemudian orang-orang itu tidak akan kemana-mana. Dan itu orang-orang atau talenta kita yang bagus ada di luar negeri akan kembali. Tapi kan fakta yang kita hadapi adalah sudah sekolah tinggi-tinggi di luar, sekolah susah-susah di luar, kembali kalau balik ke sini pendapatannya berapa. Kan itu pilihan-pilihan, kemudian orang merasa, oh lebih baik saya terus di sini gitu. Termasuk di Singapura. Memang benar kata Bu Ipung tadi, Mbak Ipung tadi itu, ya bersihkan halaman kita sendiri, bersihkan rumah kita sendiri untuk nyaman bagi siapapun untuk datang begini. Walaupun kita mau berharap untuk bisa memperbaiki itu semua perlu waktu yang lama. Itu tidak mudah gitu. Ya sekarang nasionalisme itu mestinya diredefinisi. Ketika kita memasuki era global seperti sekarang, orang merasa itu sudah borderless. Ke Singapura itu lebih dekat dibanding ke Labuan Bajo gitu. Lalu kemudian kalau saya ditanya, saya kepingin ke Singapura karena mau plesir saja, mau rekreasi atau mau libur gitu. Tapi untuk menjadi penduduk di sana rasanya seminggu kita juga sudah bosan dengan Singapura yang ya dari situ ke situ saja gitu. Walaupun misalnya nyaman gitu. Tapi kan kita juga tidak punya pengalaman tinggal lama di situ ya. Tapi orang Singapura juga bilang, aduh enak di Indonesia. Kalau saya di Indonesia, saya bisa punya rumah 1 lapangan sepak bola gitu. Karena di Kalimantan gitu luas. Jadi sering kita selalu berpikir rumput tetangga lebih baik. Lebih hijau. Tetapi keputusan untuk pindah ke warga negara ini kan sangat personal ya. Jadi orang punya latar belakang, lalu kemudian orang punya harapan, lalu kemudian orang punya perbandingan, orang punya kepentingan, orang punya selera. Ya begitu. Tidak serta-merta juga kita bilang bahwa itu tidak nasionalis begitu. Rasa-rasanya ada orang yang menjadi warga negara orang Indonesia, tapi rasa keindonesiaan tetap lebih tinggi daripada bahkan mungkin saya sendiri gitu. Itu dia. Bang Don, tadi beberapa pemirsa juga mengatakan soal hukum ya, penegakan hukum, pelaksanaan hukum di Indonesia yang menurut mereka ini salah satu penyebab kenapa kemudian WNI menjadi WNS, warga negara Singapura. Apa itu benar Bang? Ya mungkin saja begitu, tapi saya kira itu soal bahwa di sana tingkat kehidupan lebih baik, peradaban kotanya sangat baik gitu. Pokoknya Singapura tuh kemana-mana jadi gampang. Transportasi umumnya itu murah. Aman, nyaman. Aman dan nyaman. Orang di mana-mana sangat tertib. Termasuk orang Indonesia kita yang tidak biasa tertib. Kalau ke Singapura, antri taksi mau panjang juga ya antri. Karena di sana banyak denda. Bahkan disebut Singapura itu fine country karena banyak fine-nya, banyak dendanya katanya begitu kan. Kira-kira begitu. Dulu pemilu lamanya. Jadi orang-orang bisa lakukan itu. Jadi ini soal orang mau menikmati peradaban. Tapi kalau kita bicara di sana, itu sebetulnya hidup di sana juga mahal. Mahal. Jadi kalau kita di sini punya uang 3 juta atau 10 juta, tinggal di sebuah kota gitu sudah rasa kaya. 10 juta di sana tidak ada artinya apa-apa. Dan harus siap kerja keras juga di Singapura. Siap kerja keras. Kalau melihat ide untuk menerbitkan Golden Talent Visa itu Bang Don, ini apakah sesuatu yang memang sudah dipikirkan matang, lalu mekanismenya juga dipastikan jangan sampai nanti ada lagi wacana Bang ketika orang asing masuk, Indonesia dijajah katanya begitu kan? Betul. Atau memang ini sesuatu yang reaktif saja atau ada motif lain? Bagaimana Bang Don? Itu gagasan yang baik, tetapi kan pemerintah harus menyediakan exception. Kalau saya kasih golden visa kepada warga negara kita yang ada di luar, lalu kemudian datang ke sini, exceptional apa yang diberikan kepada mereka sehingga dia tertarik begitu. Misalnya pendapatan dia di Singapura, misalnya orang di sana $7.000 sampai $10.000 Singapura dolar, lalu kemudian di sini bisa nggak itu dijamin? Di Amerika dia dapat berapa ribu dolar, lalu kemudian bisa nggak ketika ke sini itu bisa dijamin? Ya bukan saya tidak percaya bahwa orang harus mengatakan pengabdian, tetapi ya perut pertama kan orang harus berpikir begitu. Itu kenyataan kok. Ya itu fakta. Lalu kemudian satisfaction itu ada di perasaan dan di otak orang. Gitu. Apakah hal-hal seperti itu akan bisa dipenuhi? Gagasannya bagus, tetapi harus menyediakan exception tertentu gitu. Itu sama seperti kira-kira Pak Harto dulu membawa balik Pak Habibie ke sini. Exceptionalnya apa gitu. Dan saya kira kemudian dikasih privilege kan untuk bikin perusahaan, termasuk penerbangan dengan jabatan tertentu. Lalu kemudian kita punya industri penerbangan dan seterusnya. Mungkin tidak sebesar itu gitu. Tapi paling tidak orang merasa oke, benefit saya ketika saya tinggal di luar sekian. Kalau saya balik, apakah benefit seperti itu oke gitu. Atau paling tidak ada adaptasi, mungkin tidak sebesar itu gitu. Tapi
ya jangan terlalu jauh lah. Bagaimana seorang yang sudah misalnya punya keahlian dan sekolah lama-lama, punya keahlian tinggal di luar, lalu kemudian digaji berdasarkan golongan gaji pegawai negeri di sini. Bagaimana itu bisa terjadi? Pikirkan dulu exception-nya. Jadi kalau ada exception, rasanya bangsa ini juga kalau bilang, oh akan ada 1.000 orang yang kita kasih talent visa. Gitu. Karena 1.000 orang ini adalah orang-orang brilian yang pikiran dan karyanya bisa mengubah bangsa kita melompat lebih jauh. Rasanya kita tidak punya keberatan apapun untuk agree gitu. Baik, kita harus jeda dahulu. Bang Don dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih karena Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, melihat fenomena ini, kalau saya jadi berpikir begini Bang Don, apakah status kewarganegaraan itu menjadi segala-galanya? Kalau misalnya harus memilih WNI, tetap status WNI, tapi kerjanya merusak bangsa, ketimbang orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara yang lain, tapi tetap peduli kepada bangsa dengan tindakan-tindakan nyata, itu pilih yang mana? Pilih yang kedua, Leo. Pilih yang kedua. Pilih yang kedua dan saya kira begitu ada orang Indonesia yang punya prestasi di luar negeri, saya kira kita bisa numpang bangga pada orang-orang seperti ini. Kita pernah bicara tentang ada orang Indonesia kita yang ada di Silicon Valley. Itu kita betul-betul ikut bangga. Loh. Tentu masih warga negara Indonesia. Atau saya tidak ingat lagi apakah dia warga negara Amerika atau tidak. Tetapi paling tidak kita bisa lihat ya tadi kembali lagi. Rasa kebangsaan itu tidak ditentukan apakah seseorang itu memegang kewarganegaraan asing atau tidak gitu. Banyak contoh soal ya diaspora Indonesia ya, diaspora Indonesia yang sudah jadi warga negara di luar juga banyak perhatiannya ke sini gitu. Ya tentu saja kita selalu berpikir kalau mau mengundang mereka itu harus ada benefit. Jadi jangan juga kita hipokrit untuk mengatakan ya bantulah gitu ya, bantu gimana gitu. Tentu ada pengecualian terhadap beberapa orang atau beberapa figur yang bisa melakukan itu dengan sukarela gitu. Ya tetapi kembali lagi halaman rumah kita harus baik, rumah kita harus bersih dalam pengertian soal kenyamanan orang untuk tinggal, soal kelayakan orang untuk bisa hidup dengan nyaman di sini, penegakan hukum juga, Bang. Penegakan hukum, tentu perbaikan ekonomi dan kita sedang menuju ke sana kan. Ya going to tetapi ya butuh waktu, tidak ada yang bisa memastikannya. Tapi kalau bisa lihat misalnya pendapatan per kapita akan naik, lalu kemudian kita akan masuk ke kelas menengah. Ini kan janji-janji yang kelihatannya mulai promising ketika kita punya infrastruktur sudah lebih bagus. Kalau infrastrukturnya 2 kali lipat dari sekarang, mungkin juga akan lebih cepat pelaksanaannya. Kita juga tidak bisa membantah hal-hal baik yang sudah pernah dibuat oleh pemerintah sekarang. Kalau kita melihat yang tadi Bang Don sudah katakan, orang-orang Indonesia yang ada di luar Indonesia, diaspora, itu kan ada yang masih warga negara Indonesia, ada juga yang sudah menjadi warga negara tempatnya tinggal. Pertanyaannya adalah dengan fenomena ini, apakah memang mungkin penjangkauan kepada diaspora ini harus lebih baik lagi oleh kedutaan-kedutaan besar Indonesia di luar negeri, atau memang sudah bagus sebetulnya tinggal di dalam negeri memperbaiki diri untuk menjadi daya tarik bagi warga negara Indonesia yang ada di luar, Bang? Ya dua-duanya, Leo. Dua-duanya harus, misalnya di luar ada approach, lalu kemudian di dalam negeri juga harus ada perbaikan. Kembali lagi itu soal waktu dan soal usaha. Lalu kemudian bagaimana menjaga jalinan ini. Yang saya tahu, saya ketemu dengan seorang pengusaha di sini gitu. Bagaimana pengusaha ini memanfaatkan diaspora di luar negeri untuk bisa menjadi ketika dia mengekspor barang, ketika dia mengekspor kerajinan, usaha-usaha kecil gitu. Itu networknya itu adalah diaspora. Diaspora. Saya ada di grup kumpulan para CEO yang bicaranya itu adalah membantu orang-orang diaspora membantu. Lalu kemudian itu lewat kerja perwakilan-perwakilan kita di luar negeri. Nanti kita akan kaget bagaimana ada perwakilan kita di Afrika itu bisa membantu seorang pengusaha yang membuka usaha spa di Afrika gitu. Dan itu banyak juga orang Indonesia yang bisa dipekerjakan di sana gitu. Poin saya adalah bahwa networking ini sebetulnya adalah keharusan gitu. Dan dalam era seperti sekarang, networking itu bukan hal yang terlalu susah, kan semua serba digital. Itu banyak orang yang mengekspor atau kemudian ada juga yang mengimpor sesuatu yang menggunakan network begini. Tentu tidak besar, tetapi
orang selalu merasa terjalin dan selalu merasa terhubung, sehingga keindonesiaan itu tetap terhubung. Betapapun dia memegang misalnya kartu penduduk kewarganegaraan asing gitu, bukan warga negara Indonesia, gitu. Bang Don, terakhir kalau lihat fenomena ini, apakah kita melihat ini akan semakin banyak orang Indonesia yang akan beralih ke warganegaraan, atau sebenarnya ini fenomena sesaat, terutama dipengaruhi COVID? Saya kira tren perpindahan kewarganegaraan itu bisa berkembang akan makin besar, dan itu terjadi di mana-mana. Ini soal kecenderungan global itu tidak akan bisa kita hindari. Dan ada negara yang bisa memfasilitasi talent-talent global ini. Amerika adalah salah satu tempat yang paling menjadi tujuan atau paling menarik bagi para talent global. Jadi kalau kita lihat dia yang paling banyak dapat untung dari situ. Dan Amerika menjanjikan hal-hal yang bagus untuk orang-orang cerdas, begitu, orang-orang pintar. Nah, kita juga harus bisa melakukan itu, gitu. Itu dia. Siapapun itu kita bisa manfaatkan untuk kemajuan Indonesia. Bang Don, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, daya tarik Singapura adalah pilihan paling masuk akal anak muda tentu untuk meniti penghidupan di negara yang mampu memberikan penghidupan lebih baik. Tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk memunculkan daya tarik bagi WNI untuk memilih tetap bertahan di tanah air. Rencana pemberian kemudahan bagi warga negara asing jangan sampai menomorduakan putra-putri Ibu Pertiwi, karena kalau dibiarkan Indonesia bisa kehilangan generasi produktif dan berkualitas. Pemerintah harus hadir dan mampu menarik para diaspora dengan cara memberikan kehidupan dan penghidupan yang setimpal. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.